lihat karena 1-0 sudah diamankan oleh Dewa. Dan apakah Rebellion mereka mampu untuk mengambil 1 poin terlebih dahulu, memaksakan di game yang ketiga. Ini dia match point di tangan dari Dewa United. Seperti yang aku bilang, Kars dia bawa edit, berarti dia harus sigap untuk join team fight dengan pemain-pemain Rebellion Gen lain. Karena menurut aku onward ini bakalan jadi kunci untuk Rebellion Gen sendiri. Yap, tapi untuk edit ya, ini adalah tipikal hero yang tidak punya mobilitas. Nah itu. Benar-benar pelan dan untuk gawangin satu lane yes oke. Tapi untuk team fight, dia bakal jarang untuk join di awal-awal. Lihat tuh Kars, terkena damage yang begitu besar dari Sacho dan juga Case. Sementara Lananya juga udah mulai merusuh. Ini Baxia yang harus dimainkan di area early-nya dari pemain-pemain Dewa United. Mereka cuma nge-observe dulu aja, mengganggu Vincent setidaknya, biar Vincentnya nggak nyaman dari segi farmingannya. Tapi Swallow juga mulai di-pressure di area mid dari sisi emblem kok. Yes, dari emblemnya ada Swift yang dibawakan oleh Kars ya. Jadi mengincar juga untuk memberikan damage sebagai XP lane. Jadi tidak melulu hanya soal defense dia. Tapi masalahnya Dewa United benar-benar nggak ngasih ngendor sama sekali Radit. Iya, dan yang aku lihat ya ini harusnya untuk dari early game presence ya. Ini bakal dipegang banget sama Dewa United. Mengingat dengan adanya Shakon selalu mengganggu, tapi flicker bahkan dari Case untuk bisa menghindari inisiasi dari Vincent. Gak dikasih untuk menyentuh ke arah Case sedikit pun. Gak dikasih lecet kali ini Case-nya. Sementara Vincent mencoba untuk melihat di area depannya Sacho yang bisa terpick off ke pressure ward yang tidak connect. Karena flicker yang begitu on point dari Sacho. Wow, itu benar-benar manis banget ya. Tapi untuk kali ini nggak ada lagi Pursuit Rod yang bakal bisa dikeluarkan pada saat kontes objektif Turtle yang pertama. Dan harusnya ini setup bakal bisa dipegang sama siapa Om? Setup yang pertama yang punya atau yang lebih dekat ya. Lebih banyak untuk jumlahnya dan levelnya. Kalau untuk sekarang masih unda-undi lah. Iya, tapi Kars sudah mulai join juga. Kali ini mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Case mengcopy ke arah Primal Ward dari seorang Kars. Tapi di sisi lain ada satu buah barrier yang menutup perjalanan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dixon maju dengan satu buah Braver Fighter. Pada aspek dibuka begitu saja. Sacho masuk ke area flicker dari belakangnya. Ada bahkan Sacho tumbang memang first blood hilang. Tapi Lanaya berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle yang masih bakal diajak tim fight. Dixon yang terlalu jauh dari kawanan pemain Dewa United dihilangkan begitu saja. Early yang baik dari Rebellion Zion. Tapi apakah Dewa United yang berhasil untuk mengamankan turtle-nya, mereka bisa membalaskan dari segi point kill nanti? Ya, dan yang aku lihat ya dengan adanya Turtle yang diamankan tadi oleh Dewa United. Mereka nggak terlalu jauh dari ketinggalan gold dan juga experience-nya untuk unit yang kedua ini. Karena Watt ini benar-benar cepat banget untuk mobilitas ke bagian tengah. Dan membuat Wattnya mendapatkan 2 wave minion tadi Om. Ya, dan satu yang kita lihat memang Watt yang di sini ini beda ya. Dia harus farming dulu, dia belum bisa untuk join team fight-nya. Kalau mungkin Brody dia bisa ikut nyamper ke seberang. Tapi kali ini bakal coba diinvasi jungle dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sementara Federasi dibuka untuk mengusir Sacho di area depannya. Vincent tertahan. Memang ada pressure ward tapi ternyata hanya bisa menumbangkan Sacho saja. Dari Lana yang memang tidak tumbang tapi itu setidaknya cukup untuk Rebellion Zion. Ya, satu orang player yaitu Seiko yang ditukarkan dengan Purple Buff yang dimiliki sama Vincent. Ini membuat adanya 2 gap level antara kedua belah jungle meskipun sudah dikejar sama Vincent Om. Yep, dan memang agak berat ya kalau udah jungle ketinggalan level apalagi 2. Tapi kita akan menunggu nanti di turtle berikutnya. Yang aku pengen mention tadi dari talentnya sendiri. Ini Parshanya menggunakan Inspire untuk cooldown reduction. Oke, tapi apakah Swallow masih bisa dipukul mundur? Malah Kars yang terpaksa disuruh mundur oleh pemain-pemain dari Dewa United. Dan Dixon pun tidak mau terlalu overcommit karena dia ngelihat rotasi dari Vincent. Dan juga ODTZ sudah mulai fokus ke area bawahnya. Iya, itu udah 4 player dari Rebellion Zion yang udah mulai bersiap juga. Untungnya masih ada immunity dari Bravos Fighter yang dibuka oleh Dixon. Tapi di bagian top lane sana Hais Amor. Hais Amor bakal coba diculik kah? Bakal coba gocek-gocek dulu. Sementara dari Watt bakal berfokus untuk dapetin platingan. Dan Swallow kali ini mencoba untuk menjawab kembalikan keadaannya. Pada Astrid memang dibuka. Namun pemain-pemain dari Dewa tidak ada yang terpick off. Meskipun Case sudah ditembak dengan satu buah Astral Recall. Ya, untuk di turtle yang kedua sepertinya setup akan coba dilakukan juga oleh Rebellion Zion dengan 4 player mereka yang bersiap dari area bagian mid lane dan akan ditarik sedikit demi sedikit. Ingat ada gap level antara Lanaya dan juga Vincent yang akan membuat Lanaya lebih diuntungkan di Cimomo. Iya, tapi Dewa United mereka juga harus sadar kalau mereka sampai kehilangan atau mungkin mereka bisa dapetin turtle ini, di Rebellion Zion mereka pasti bakal team fight untuk cari kompensasinya. Iya, dan ternyata di bagian bawah sudah ada pertukaran antara kedua belah side laner dengan adanya Watt yang cukup jauh posisi di bawah meskipun Bravos Fighter dibuka, berhasil retribution ternyata di waktu yang tepat dengan tanpa ada gangguan dari Vincent Rebellion Zion.
Ya, karena memang gap level yang cukup menguntungkan tadi ya dan terlalu beresiko untuk melakukan kontes. Meskipun memang secara damage ini dipegang oleh Rebellion. Oh oke, bakal coba dikejar, where are you going, terkena stun dan Feather Aspect tentunya akan menumbangkan Case yang sendirian di area mid lane-nya. Kalau kita ngelihat di bawah tadi Heist ini sempat dapat pettingan gold deh. Karena aku ngelihat turtle-nya waktu di kontes, Heist ini udah fokus untuk dapetin turret bawah. Iya, dan itu benar-benar bagus banget sih timing ketika tadi inisiasi ke arah Case ya. Karena mungkin pada saat team fight di bagian top lane, itu Case-nya udah flicker dan informasi yang sangat mahal diterima langsung bisa dimaksimalkan untuk bisa mempick off Case, salah satu damage dealer dari Dewa United, Om. Ya dan karirnya di sini harus lebih mandiri juga ya karena untuk setupnya ini mengandalkan Kars yang belum bisa join dan untuk efek sisinya ya gak ada sama sekali kecuali memang Kars nantinya. Oke, tapi Kars ini tebel setebel-tebelnya. Dan bahkan dia mencoba untuk 1v1 saja dengan Lanaya hanya membuang waktu. Tapi satu buah wild charge, Vincent tertahan di area depan kena efek tadi fight. Tapi wild kali ini bakal coba join team fight, kali masih ada satu ball blazing duet dari seorang Watt. Tapi Dixon mencoba untuk memfollow up. Dan bahkan dari posisi dari seorang Heist bakal coba diincar begitu saja. Vincent memang tumbang Watt masuk. Blazing duet mencoba untuk mengincar ke arah seorang Heist. Tapi ternyata tidak akan terlalu overcommit dari Watt. Awat Supriyadi lebih hanya memberikan sedikit poke damage saja. Meskipun berhasil untuk menculik satu pemain, tapi Rebellion tahu kalau mereka paksain tiba di situ, mereka bisa tumbang di tangan seorang Watt. Ya itu manis banget sebenarnya inisiasi dari Dixon yang mendapatkan Aisamor nggak sempat menggunakan flicker tapi masih bisa mundur dengan cukup aman tapi di bagian purple buff sana. Purple buff bakal coba dicolong kali ini, tidak akan diberikan ke tangan Vincent dan Kars. Lagi-lagi peranan dari Kars ini penting banget ke Wawa. Ya, di mana dia harus memang bisa cepat ya untuk merespon, untuk membantu. Apalagi untuk di bagian top lane ini sudah berhasil diambil oleh Kars. Jadi dengan hilangnya satu turret milik dari Dewa United, ini kita akan melihat Rebellion yang bermain 4-1 juga sebentar lagi. Karena efek sisi dari Vincent ini menurut aku nggak cukup. Mereka butuh onward, mereka butuh earthshatter untuk nahan main beberapa detik dari Dewa United biar Heist-nya ini yang udah dapat space itu bisa ngasih damage tambahan ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Ya, dan untuk di turtle yang 3 menurut aku Dewa United masih punya chance yang besar. Ada gap 3 level dan itu jauh banget. Ada sekitar perbedaan 500 damage yang dihasilkan oleh Retribution antara kedua belah jungler, Rom. Dan ini bisa jadi juga ya bakal diserahkan untuk Dewa United kembali karena terlalu berisiko. Wow. Sacho flicker dan kali ini Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Tidak ada perfect turtle untuk Dewa United. Tapi apakah Rebellion Zion? Mereka bisa dapetin momentum balik tapi Watt kali ini terculik. Aisamor yang tiba-tiba keluar dari area rembutan di area mid yang mengejutkan Watt ternyata. Wow, ambush attack yang sangat bagus dari Aisamor yang membuat tadinya Watt udah nggak punya lagi chance untuk bisa menaruhkan diri. Sempat untuk purify tapi nggak bisa untuk selamat. Dan di bagian bawah dia dipaksakan lagi sama Rebellion Zion, Om. Iya. Itu tim fight yang manis menurut buat Rebellion karena mereka selain daripada dapetin turtle tadi, mereka juga dapetin marksmannya jadi agak ngedelay sedikit. Dan ini mungkin bisa jadi satu titik temu untuk Rebellion Zion. Mereka bisa aja membalikin keadaan yang dimana Dewa tadi sempat unggul. 1000-an lebih dari segi networknya di menit ke-8. Dan bahkan ngasih space juga karena Vincent yang akhirnya sekarang udah mulai bisa ngejar nih. Ketertinggalan levelnya dari Lanaya. Ya, tapi aku masih respect banget sih sama Dewa United ya. Mereka meskipun ketinggalan cukup banyak point kill ya, mereka tetap bisa nguasain tadi untuk 2 turtle yang pertama serta nggak terlalu jauh nih dari gap gold yang ada di Sacho belakang. terkena onward dan tumbang di tangan Heist. Sementara Watt masih cukup free di area belakangnya. Dixon mencoba untuk masuk dengan Braver Fighter. Tumbang khas dan bahkan Vincent menjadi target kedua. Sementara kali ini 3 pemain. Tapi ternyata satu tembakannya begitu manis dari seorang Swallow. Menumbangkan Dixon kali ini. Menjadi 2 pemain, ditukarkan 2 pemain di area mid-nya. Ya, dan bahkan Blazing Duet yang masuk dari Watt. Coba untuk memukul mundur semua player dari Rebellion Zion. Tapi dengan adanya Astral Rico ini susah banget sih untuk bisa memberikan pressure ke area outer turret di bagian mid lane sana nih, Om. Biasa aja. Dan Heist kalau melihat dari positioning juga dia bagus banget ya. Apalagi dari untuk hero-hero tabrak memang punya physical defense atau dengan defense yang tebal. Ini kan cukup mudah Biasa aja. untuk bisa dilumat nanti oleh Aisamor sendiri. Dan udah kelihatan ya, satu efek dari Kars ketika dia join team fight. Dia bisa culik satu pemain, apalagi tipikal dari Dewa United kan mereka bawanya Grok. Yang dimana ketemu sama Kari ini di counter habis-habisan. Tank killer yang ada di tangan dari Rebellion Zion. Jadi ketika Sachonya coba untuk ngecek rumput, memang sih sebenarnya untuk ngasih space juga ke arah Watt. Karena Watt kan harus dapetin Art of Thievery-nya ya, stacknya ini ya. Tapi itu jadi tugas Sacho yang begitu berat. Tapi kali ini Kars
Coba untuk mundur terlebih dahulu. Onwardnya memang sudah dibuka oleh Lanaya, tapi Dixon jangan terlalu offside. Lihat damage dari Heist dan juga Auditisi begitu sakit. Sementara Swelo yang bakal coba diincar, kali ini targetnya berubah. Tapi Watt akan berfokus terhadap objektif di area mid. Sementara Lord berhasil dilepaskan oleh kedua belah pemain. Sementara tim dari Rebellion Zion, mereka juga nggak terlalu overcommit untuk maksain teamfight dengan Dewa United. Sampai akhirnya mereka mungkin nanti bisa dapetin Wattnya. Ya, dan gangguan demi gangguan dilakukan dari masing-masing tim ke arah backliner dari tim lawannya. Dan itu benar-benar ngebuat susah banget baik untuk Cars. Heist bakal coba keculikan kali ini. Dixon masuk dengan Brave Fighter tapi bakal di cover oleh Vincent. Heist masih bisa repositioning dan dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion. Tapi ternyata Watt masuk ke area belakang dan Vincent bergenjari garis terdepan dari Rebellion Zion, tumbang di tangan Watt Supriyadi. Double kill berhasil diamankan, 2 pemain hilang, dibalaskan 2 kali ini. Jadi Dewa United belum terlalu yang mendominasi banget kok di setiap tim fight-nya. Benar, ini masih saling menukar pukulan juga ya. Dengan tumbangnya mungkin beberapa pemain tersebut yang membuat Lord yang kembali harus reset, tapi Watt dengan positioning dia juga, ini pemain yang belum tertangkap, atau hanya sekali saya tertangkap tadi, dan memang menjadi PR terbesar untuk Rebellion Zion. Kalau mereka bisa tumbangin Watt, kemungkinan besar untuk tim fight-nya juga bisa banget Rebellion Zion yang menang. Tapi ingat loh, Dewa ini bawa Cloud. Nah itu dia, Cloud-nya yang memang harus dimakan, dan apalagi Rose Gold Meteor. Dibeli juga oleh Wild. Jadi akan ada lagi extra shield nanti untuk dia. Ya, lebih mengamankan lagi sih. Dan Purify yang tadi kita lihat juga belum sempat digunakan pada saat tim fight di bagian bawah. Tapi untuk di Lord yang pertama ini, apakah yang akan dilakukan oleh Rebellion Zion, Om? Mereka bakal tarik ulur dulu sementara waktu ya. Karena ya jelasnya ini harus reset positioning. Dan harus bisa melihat di mana pemain-pemain Dewa United berada. Sementara waktu memang yang terspot di bagian atas tadi ada Cloud ya. Jadi ini hanya akan tarik ulur sambil memancing siapa yang akan membuat poke. Ataupun mungkin tabrakan pertama kali nanti buat di lore-nya. Karena untuk lore yang sekarang ini memang lore yang belum enhance ya. Jadi jelas ini masih lord yang lembek. Oke, tapi Cars onward ke arah Lanaya bukan target yang diinginkan sepertinya dari Rebellion Zion. Mereka mau cari target yang lebih efektif, entah Case mungkin, atau entah dari Watt kalau mereka bisa dapetin. Tapi Swallow, Federal Strike yang begitu perih ke tangan Case kali ini. Oh, tapi Sacho terculik di area depan dan ditumbangkan di tangan dari Auditisi. 4 lawan 5, ini bakal jadi tim fight yang merugikan Dewa United kah? Karena dari Rebellion Zion sepertinya mereka udah bersiap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Wan masuk dengan satu blazing duet mengincar ke arah seorang Heist, tapi ternyata masih bisa mundur. Heist memang tumbang. Ada Dixon di garda depannya dan bahkan Dixon mencoba untuk bertahan. Watt berhasil untuk dapat kill, tapi Dixon hilang begitu saja dan Lord Enhance yang sudah muncul. Watt memang tumbang. Tapi ini menjadi space create yang cukup banyak untuk Rebellion Zion. Setidaknya mereka bisa mengejar ke arah Case dan Case dipaksa mundur. Satu buah Astral Recall tidak bisa untuk menumbangkan Case. Wow, tim fight yang sangat panis tadi kita lihat di mana Watt benar-benar bisa ngasih zoning out kepada semua backliner. Wah. Ternyata dikejar. Gak dikasih pulang sama sekali, gak dikasih nafas. Untungnya ada efek dari Astral Echo yang ngebuat Visions tadi sempat terlihat ya pada saat coba untuk melakukan recall, dan inisiasi Astral Recall yang manis Om dari seorang Audisi. Ya, dan sekali lagi masih ada tarik ulur ya yang sedang dilakukan oleh kedua tim ini. Namun jelas ini adalah enhanced Lord yang harus bisa didapatkan oleh kedua-duanya, dan lihat mereka ingin team fight. Ini Sacho sih bakal bocor banget sih kalau kena Kari. Tapi Lordnya sudah mulai ditarik ulur, Vincent juga udah mulai terlihat di area Reaper-nya. Haze Armor juga sudah mulai terlihat di mata Dixon, tapi Watt sudah mulai join team fight. Case bakal coba untuk memperpanjang sedikit waktu karena dia baru aja respawn, tapi Lordnya ini tidak di reset. Dan Rebellion Zion mereka yang harus lebih peka. Lihat posisi dari Watt ini bisa keculik. Dan Auditisi mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Vincent bakal coba di retribution. Dan bahkan Case yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dari Dixon mencoba untuk menguncir ke arah seorang Haze. Watt masuk dengan satu blazing duet. Dan Watt tidak akan membiarkan Haze pulang begitu saja. Sementara di garis depan, Vincent mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain dari Dewa United. Dan sekarang Rebellion Zion mereka dipaksa dipukul mundur. Bakal coba untuk melakukan defense karena mereka nggak berhasil untuk dapetin Lordnya. Wow, itu backstep yang manis dari Watt ya. Ketika udah nggak ada lagi, defense mekanisme yang dimiliki sama Heist Armor juga Swallow bisa langsung membombardir dengan blazing duet yang masuk tepat ke belakang player-player dari Rebellion Zion. Ya, karena sebenarnya ada 2 skenario tadi yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Yang pertama dia bisa langsung push di mid-nya. Betul. Dan yang kedua yaitu tadi backstep yang dilakukan oleh Watt yang memang datang on time.
Tapi yang menurut aku bagus Dixon sih. Itu kalau dia nggak Reverse Fighter, udah pasti Heist-nya masih bisa mundur. Tapi kali ini defense akan dibuka oleh Rebellion Zion. Satu buah pedang strike, tapi ternyata Sacho pecah immortality. Bakal coba untuk mundur, namun tidak bisa tentunya karena tumbang di tangan ODTZ yang memiliki Astral Recall. Wow, sangat disayangkan ya, di mana Lord yang sudah enhance ini masih belum mendekat sebenarnya ke arah base turret dari Rebellion Zion. Dengan nggak adanya Shaco, ini inisiasi dari Lord yang kedua, yang pertama ini nggak bakal bisa maksimal sih karena base dari Rebellion Zion. Dan ya dengan hilangnya inisiator mereka ya tadi ya. Iya. Ini bakal menjadi Lord yang cepat juga yang mungkin bisa langsung di clear. Tapi ya meskipun memang bisa reset Rebellion harus hati-hati. Ditabrak sepertinya oleh Lanaya ke Wawa karena mereka nggak mau membiarkan Lord ini bisa di-clear dengan cukup cepat. Tapi ini Lord pertama, Rebellion Zion mereka masih punya high ground bahkan. Jadi Lord pertama ini masih bisa dihapus dengan cukup cepat oleh Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka rapi banget. Coba untuk jalanin landing di area bawah di tangan Dixon sehingga ngebuat distraction dari Rebellion Zion. Dan mau nggak mau mereka nggak bisa maksain team fight-nya meskipun ditabrak sama Lanaya. Ya dan juga untuk defense-nya mereka masih ada Federal Airstrike ya. Dan dengan dibawakannya Purify juga oleh Suelo ini cukup menguntungkan. Apalagi Suelo-nya ini pakai pull yourself together. Jadi bukan 90 second waktu dari Purify dia, tapi 74 second. Iya, dan aku notice ya udah nggak ada lagi boots di tangan Watt. Udah diganti ke arah Windtalker. Jadi yang pasti damage output yang dihasilkan dari Blazing Duet dari basic attack itu kan semakin sakit lagi nih Om. Attack speed-nya akan semakin bertambah tentunya dari Watt sendiri yang unggul 3000 dibandingkan Heist Armor di sini. Dan menurut aku dari Heist sendiri di awal positioning dia bagus. Tapi sekarang udah ada Dixon yang bahkan udah dari segi item udah ada. Jadi ini akan semakin sulit mungkin lari dari efek sisi yang dimiliki sama Dixon. Iya, dan menurut aku Dewa United punya lebih banyak winning condition sih dibandingkan sama Rebellion Zion ya. Mereka mau main split push bisa, mau main team fight pun dari tadi kuat banget ya team fight-nya. Oh ya, karena memang mereka punya cloud juga ya. Cuman memang harus hati-hati apalagi kalau memang sampai terpantau, tergap oleh Novaria atau mungkin dengan Federal Airstrike ya. Karena ini kan masih dengan hero yang tipis juga kalau terkena dari magic damage. Cuma aku kalau jadi Heist ya, aku lihat Dixon, waduh kayak gak deh makasih. Males banget ya. Udah mundur dulu, makasih. Karena dari tadi selalu bisa nge-zoning out sih. Heist-nya nggak dikasih chance sama sekali untuk bisa dapetin posisi yang bagus. Di mata dia udah cuma ada Heist doang tuh. Iya. Dan kalau sampai Heist-nya kena efek sisi dari Reverse Fighter, itu kan berlanjut kan dari skill yang dikeluarkan sama Dixon kan. Iya, dan ini sebenarnya split push bakal coba dijalanin lagi sama Dewa United. Dan menurut Om Wawa kira-kira untuk mengantisipasi split push, siapa yang akan disuruh oleh Rebellion Zion nih Om? Iya, ini mereka bakal nurunin dulu nih buat Novaria, buat ODTZ lah. Karena ODTZ juga punya efek skill kan, Astral Meteor yang bisa cepat untuk membersihkan source skillnya. Cuman yang harus hati-hati kalau memang sampai tiba-tiba dilompatin oleh Battle Mirror Image nantinya. Iya, meskipun masih ada flicker ya di tangan dari ODTZ. Tapi untuk Lord yang kedua sepertinya Dewa United masih memberikan waktu dulu untuk bisa kiting sedikit demi sedikit sambil nunggu nih. Lane jauhnya ini lebih diuntungkan untuk Dewa United. Dan bahkan distraction dari Watt ini nggak bisa dilepas karena turret di area bawah bisa aja hancur. Super Minion bakal nge-push dari area mid dan juga area bawah. Wow. Tapi sepertinya itu yang pengen dimainkan oleh Dewa United. Dan Lord yang kedua kali ini ya cuma ditarik keluar aja. Sampai nunggu akhirnya Wattnya bisa join team fight nanti di area Lord. Ya, dan seperti ini bakal terus-terusan untuk mainin split pushnya karena kita tahu ya Cloud bakal menjadi sosok yang bisa melakukan backdoor apabila nanti Rebellion Zion nggak siap nih untuk melakukan defensifnya. Iya. Itu yang barusan aku pikirin. Kesempatan dari Watt ya untuk melakukan back. Wow, flicker. Oh, flicker dari Kars. Tapi masih ada Winter Truncheon. Sacho! Dia wall charge dia bersama dengan flicker. Tapi Watt masuk di area midnya. Dan lihat Heist-nya kali ini bakal coba dipok begitu saja. Masih bisa mundur. Tapi di sisi lain dari pemain-pemain Rebellion Zion. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Kars terjebak di area depannya. Lordnya memang gak connect dari Shatternya. Tapi kali ini Watt masih muncul di area pertempuran. Dan bahkan satu buah barrier yang begitu baik dari seorang Sacho. Dan Vincent tumbang kali ini. Membuka kesempatan yang begitu besar untuk Dewa United bisa mengamankan Lord mereka. Tapi apakah pemain-pemain Dewa yang low bakal coba dikejar? Efek dari fight Kars terlalu memaksakan team fight kali ini. Dixon pun udah menunggu. Dan lihat Dixon bakal ditumbangkan di tangan seorang Heist. Rebellion Zion mencoba untuk membalikan keadaannya. Sacho mencoba untuk mundur tapi double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Heist Armor. Ya, itu overextend team fight sih menurut aku untuk Dewa United ya. Meskipun untuk kali ini mereka dapat keuntungan lebih di area Lord yang kedua yang sepertinya akan bisa didapatkan oleh Lanaya. Tapi Watt tumbang di tangan Heist. Ini bahaya. Lanaya. Wah, mereka mencoba untuk mendapatkan Lordnya kan. Namun ternyata
Meskipun Watt berhasil untuk menumbangkan 2 pemain dari Rebellion Sion, tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. What a fight dari Rebellion Sion. Mereka mencoba untuk melakukan straight push di area mid-nya. Apakah Dewa United mereka punya waktu? Apakah Rebellion Sion akan mengamankan game kedua kali ini? Karena lihat 3 pemain tidak akan memberikan kesempatan kepada Case untuk bisa setidaknya melakukan defense, tapi Dixon terpaksa untuk melepaskan turret di area mid-nya. Wow, Rebellion Sion, mana tepuk tangannya Rebels? Woo! Wow, team fight yang luar biasa ya. Tapi lagi-lagi efek burn yang dimiliki sama Lanaya tadi yang bisa mendapatkan lasit ke area objektif Lordnya. Wah. Aku udah pusing banget. Tadi Lanaya udah ke pick off duluan loh, tapi dia masih bisa dapetin untuk objektif Lord yang kedua yang kali ini sudah mulai ada di bagian mid lane dan sudah hadir kembali 5 player dari Dewa United. Ya, dan juga gimana ya? Efek dari terlalu memaksakan juga tadi sebenarnya. Ya mau gak mau sih, tapi mau gak mau kalau udah nanggung banget untuk Lordnya. Sebenarnya Rebellion Sion nggak salah sih. Itu Iya, Dewa United betul. darahnya udah pada 2 bar. Tapi mereka masih lanjutin. Masih ya. dilanjutin, tapi yang cukup mengerikan adalah Rebellion Sion mereka memang paksa untuk kontes di area Lord yang posisi memang ODTZ. Damage Astral Recall-nya ini membuat Watt itu harus tumbang. Dan bakal coba untuk menahan Lord yang berjalan masuk ke area base dari Rebellion Sion. Tapi Dixon mencoba untuk mengusir ke arah Swallow, Cars di area depannya. Flicker udah digunakan, tapi ada satu buah Primal Ward yang bakal coba dibuka oleh Cars. Tapi apakah efek dari Factory bisa